Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai soal psikotes untuk tes masuk Polri tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal psikotes tentang figural, khususnya membahas mengenai soal tentang melipat kertas, menggunting kertas, figural semangkotak, dan melengkapi pola. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal psikotes terbaru, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai, cekidot. Nah, untuk nomor 1 di sini kita disuruh melengkapi pola, yaitu bagian tanda tanya ini ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal seperti ini, teman-teman gunakan prinsip pencerminan. Terserah teman-teman jadi patokannya bagian yang mana. Jika kita menggunakan bagian yang bawah, nah ini ya, berarti cerminnya adalah cermin vertikal. Ini sebagai cermin. Nah, sehingga pantulan dari hasil yang bagian kiri ini menjadi apa? Menjadi bentuk seperti ini. Ini kita hapus ya terlebih dahulu. Nah, kalau kita cerminkan bagian yang kiri ini menjadi seperti ini ya, kira-kira. Ini, lalu ini ya. Nah, ini seperempat lingkarannya. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah opsi yang C. Oke, sampai di sini paham ya? Jika sekiranya terlalu cepat, teman-teman bisa kurangi kecepatan dari pengaturan YouTube teman-teman di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, soal nomor 2. Sama dengan perintah soal nomor 1, kita disuruh melengkapi bagian yang tanda tanya. Gunakan prinsip pencerminan. Nah, di sini patokannya bisa pakai gambar kiri atas atau kanan bawah. Nah, di sini aku pilih yang kiri atas, berarti cerminnya yang vertikal. Ini sebagai cermin. Nah, sehingga kalau kita cerminkan bagian gambar sebelah kiri atas ini menjadi apa? Segitiganya menjadi seperti ini ya. Lalu layang-layang ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya garisnya berarti berbentuk seperti ini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat opsi yang lebih tepat untuk melengkapi tanda tanya ini adalah opsi C. Selanjutnya, soal nomor 3. Di sini terdapat perintah soalnya. Kita baca terlebih dahulu. Masing-masing pertanyaan di bawah ini terdiri dari 3 buah gambar X, Y, dan Z yang menunjukkan urutan pelipatan selembar kertas. Gambar Z menunjukkan gambar pemotongan kertas yang sudah dilipat. Ketiga gambar ini diikuti 4 gambar jawaban dan Anda harus memilih satu gambar yang paling menyerupai bentuk gambar Z ketika lipatan kertas dibuka. Nah, berarti di sini disediakan selembar kertas seperti di gambar X ya. Pertama kita lipat secara horizontal terlebih dahulu sehingga bentuknya menjadi gambar di Y. Lalu dilipat lagi sesuai dengan garis putus-putus ini ya. Sini. Nah, sehingga diperoleh bagian ini. Lalu dilakukan pemotongan dengan bentuk X ya. Nah, kira-kira ketika kita buka lipatan ini, bentuk yang akan diperoleh seperti apa ya? Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman perhatikan di sini kan sama saja kita membagi kertas persegi ini menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian seperti ini. Nah, untuk satu bagiannya berbentuk gambar X ini. Nah, kira-kira di opsi yang berbentuk potongan X ini yang mana ya? Nah, yang lebih tepat adalah yang B. Nah, kalau kita potong ini menjadi 4 bagian,
Ini ya, garis pertama, ini garis kedua. Nah, masing-masing bagian ini mirip dengan potongan di gambar Z. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah, berikutnya soal nomor 4. Perintah soalnya sama dengan soal nomor 3 ya. Di sini disediakan selembar kertas. Untuk soal nomor 4, kertasnya berbentuk persegi panjang. Lalu dilipat bagian kirinya sesuai dengan gambar X ke bagian tengah ya, dari kiri ke tengah sesuai dengan garis putus-putus. Lalu bagian kanannya juga dilipat ke bagian tengah. Nah, diperoleh kertas berbentuk persegi. Nah, kertas berbentuk persegi ini dipotong bagian tengahnya berbentuk kapal. Nah, kira-kira hasil dari pemotongannya bentuknya seperti apa ya? Nah, untuk mempermudah teman-teman melihat hasilnya, di sini kan yang dilipat kiri dan kanan. Otomatis yang tengah ini gambarnya utuh ya, seperti kapal ini. Nah, untuk bagian kanan, pastilah nanti, misalkan ini bagian tengahnya ya, kalau kita garis. Nah, untuk bagian kanan, pantulan dari gambar ini ya. Berarti lebih kurang seperti ini. Nah, sedangkan untuk bagian kiri, pantulan dari gambar yang di sebelah kiri ini. Lebih kurang gambarnya begini. Ke atas ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat hasil dari bukaan kertasnya yang sudah digunting adalah opsi C. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Di sini disediakan 9 kotak. Kita disuruh menentukan bagian yang di dalam tanda tanya. Nah, perhatikan untuk baris yang pertama, yang ini, terdapat gambar sketsa burung ya. Kita anggap ini burung. Nah, di sini terdapat satu lingkaran. Di kolom kedua terdapat 2 lingkaran, kolom ketiga terdapat 3 lingkaran. Nah, jadi masing-masingnya bertambah 1 ya. Atau selisihnya 1. Sedangkan untuk posisi burungnya ini menghadap ke kiri. Di kiri. Lalu yang ini kanan. Lalu kiri lagi. Nah, sekarang kita perhatikan untuk baris kedua. Di baris kedua, kelopak daunnya untuk kolom pertama ini terdapat 5 buah. Di kolom kedua terdapat 4. Di kolom ketiga terdapat 3 buah. Jadi di sini selisihnya juga sama-sama 1. Nah, untuk ke arah daunnya ini menghadap ke kanan. Ini ke kiri. Nah, ini kanan lagi. Nah, berarti untuk baris yang ketiga, nah, untuk posisi gelasnya yang pertama ini menghadap ke kiri. Nah, ini juga ke kiri di kolom ketiga ya. Berarti yang di tengah harus menghadap ke kanan. Ini kiri ya. Ini kanan. Dari opsi yang menghadap ke kanan adalah opsi B dan D. Nah, sekarang karena ini kosong, berarti otomatis yang di tengah itu berisi setengah. Karena di sebelah kirinya atau di kolom ketiga ini terisi penuh. Nah, jadi opsi yang tepat adalah yang B. Nah, berikutnya soal nomor 6 masih di figural 9 kotak. Kalau kita perhatikan untuk baris yang pertama. Nah, di sini kolom pertama terdapat lingkaran besar segitiga dengan puncaknya di atas ya. Menghadap ke atas dan terdapat 3 titik hitam. Di kolom kedua terdapat segitiga menghadap ke bawah puncaknya. Lalu terdapat titik hitam 3 buah. Nah, di kolom ketiga titik hitamnya hilang. Kenapa hilang? Karena posisinya di sini sama. Jadi untuk posisi yang sama di kolom ketiga ia akan hilang. Berarti yang tersisa di kolom ketiga adalah bentuk yang berbeda dari kolom 1 dan kolom 2. Nah, kita perhatikan untuk baris yang kedua. Ini di
kolom yang pertama terdapat 5 titik hitam dan lingkaran kecil. Di kolom kedua terdapat 2 buah lingkaran besar dan kecil, lalu 2 titik hitam. Sehingga di kolom ketiganya, untuk bentuk yang sama dan posisi yang sama, berarti dia menghilang. Berarti yang ini menghilang ya. Ini menghilang. Lalu lingkaran yang kecil juga menghilang, sehingga tersisa apa? Sehingga yang tersisa titik hitam 3 dan lingkaran besar. Nah, berarti untuk mengisi tanda tanya ini, kita lihat elemen yang sama, berarti dia menghilang. Nah, di sini di kolom 1 dan 2, elemen yang sama adalah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Sehingga yang tersisa apa? Segitiga menghadap ke atas dan segitiga menghadap ke bawah, serta titik hitam 3 buah. 1, 2, 3. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Di sini diberikan petunjuk soal. Pada masing-masing masalah di bawah ini disediakan sebuah lembar transparan berbentuk kotak dengan sebuah pola. Carilah dari antara 4 pilihan bagaimana bentuk pola tersebut akan terlihat ketika lembar transparan dilipat di garis-garis putus-putus. Nah, di sini diberikan satu lembar transparan seperti di gambar X, lalu dilipat sesuai dengan garis putus-putus ini. Nah, kira-kira hasil lipatannya nanti berupa apa? Nah, kalau kita lipat ke sini ya, otomatis posisi titik hitam ini merupakan hasil pencerminannya nanti. Nah, kalau posisinya di sini, berarti hasil pencerminannya berada di sini ya. Sedangkan yang tengah, ini berada di bagian tengah di sini. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya, soal nomor 8. Juga dengan perintah soal yang sama dengan soal nomor 7. Terdapat selembaran transparan di kotak X, lalu dilipat sesuai dengan garis putus-putus, yaitu berupa diagonal ya, diagonal dari persegi. Nah, hasil lipatannya nanti bagian yang ini berhimpit dengan yang di bawah. Sedangkan garis ini juga berhimpit dengan yang di sini ya. Ini juga dan ini juga. Sehingga gambar yang mendekati adalah opsi A. Oke, demikian pembahasan soal mengenai figural di soal psikotes, khususnya tes masuk Polri tahun 2025. Jika ada kesalahan baik penyampaian ataupun soal, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.